Oke, pertemuan kali ini tentang POR ya, atau singkat dengan penggunaan obat rasional. Jadi di beberapa pertemuan sebelumnya mungkin sudah sempat disinggung ya tentang apa itu penggunaan obat rasional. Nah, menurut kalian kira-kira apa itu POR itu ya? Ada yang tahu nggak? Menurut kalian? Ada yang bisa menjawab nggak? Apa itu POR? Ada yang bisa menjawab? Ada yang mau mencoba? Silakan. Izin mencoba, Pak. Izin menjawab, Pak. Oke, NIM, sebutkan NIM-nya. 043, Ya, Pak. 043, silakan. Penggunaan obat rasional itu penggunaan obat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan medis, dengan dosis yang tepat, pada waktu yang tepat, dan untuk jangka waktu yang sesuai dengan kondisi pasien. Oke, kondisi pasien. Saya simpan ya. Ada punya pendapat berbeda nggak? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Dengan NIM 055, Ya, 055, penggunaan silakan. obat rasional itu dikatakan rasional menurut WHO apabila pasien menerima obat yang tepat untuk kebutuhan klinis dalam dosis yang memenuhi kebutuhan untuk jangka waktu yang cukup dan dengan biaya yang terjangkau baik untuk individu maupun masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, temannya sudah memberikan ini ya. Apa itu POR? Mungkin hari ini cuma 3 topik ini yang akan saya bahas karena ini baru dasar ya. Nanti mungkin di manajemen farmasi lebih jelas lagi ya dijelaskan. Nah, tapi tadi sudah dijelaskan ya tentang WHO, kebutuhan klinis sesuai dosis butuhkan, periode waktu yang dikuat, dan harga yang terjangkau untuk pasien. Jadi kebutuhan klinis itu maksudnya seperti ini. Misalnya ada pasien yang lagi hamil. Jadi dia akan berbeda dengan obat yang diberikan dengan pasien yang tidak hamil. Nah, itu berarti kan sesuai dengan kebutuhan klinisnya. Kemudian sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Misalnya dosisnya 3x1 apa 2x1 seperti itu. Kemudian pada periode yang adekuat, jadinya kalau misalnya obat-obat macam obat alergi yang harus dibeli, kemudian dengan harga yang terjangkau. Ini yang paling sering terjadi miss ya, harga yang terjangkau. Karena nanti kalau kalian bicaranya tentang penggunaan obat rasional itu nggak bisa berbicara mengenai masyarakat, tapi individu. Misal kayak gini, saya berikan contoh ya. Misalnya kalau ada pasien yang memiliki uang banyak, kalian tawarkan dia obat yang harganya murah, dia tidak akan percaya. Dia minum, ya otomatis tidak sembuh, artinya pengobatan kalian tidak rasional. Nah, begitu juga sebaliknya ketika orang ada pasien yang kurang mampu, kalian kasih obat yang level tinggi, oh pasiennya nggak sanggup beli nih, pasien tidak jadi minum obat, pasien tambah sakit. Nah, hati-hati itu, namanya harga. Jadi yang namanya POR itu adalah sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing individu pasien. Artinya pasien dapat obat, pasien minum, pasien sembuh. Oke, itu aja kalian yang perlu kalian ingat dalam garis besarnya. Pasien dapat obat, pasien minum, pasien sembuh. Atau lebih simpel lagi, pasien sembuh dari penyakitnya. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan mengenai definisi yang sederhana ini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, ini nih, sebentar. Ini sepertinya nggak ke atas ya. Oke. Nah, secara praktis, penggunaan obat yang dikatakan rasional jika memenuhi kriteria. Ini sesuai Permenkes. Kalau yang ini sesuai WHO, ya ini Permenkes. Di sini kalian bisa baca ya, tepat diagnosis. Atau nggak ada nggak yang bisa menjelaskan masing-masing kriteria ini? Cukup satu orang satu aja. Pilih yang mana? Oke, ada yang mau nggak? Ada yang mau mencoba nggak? Saya mau mencoba, Pak. Oke, silakan, Nim. NIM 003.
Oke, 003, silakan. Untuk yang tepat diagnosis, penggunaan obat disebut rasional jika diberikan untuk dosis yang tepat. Diagnosis jika tidak ditegakkan Tepat dengan benar. dosis. Iya, Oke, maka pemilihan obat akan tepat diagnosis apa tepat dosis? tepat Tepat diagnosis. diagnosis apa tepat dosis? Oke, Diagnosis. silakan tepat diagnosis. Penggunaan obat disebut rasional jika diberikan untuk diagnosis yang tepat. Diagnosis jika tidak ditegakkan dengan benar, maka pemilihan obat akan terpaksa mengacu pada diagnosis yang keliru tersebut. Akibatnya, obat yang diberikan juga tidak akan sesuai dengan indikasi yang seharusnya. Oke, saya simpan ya. Oke, saya kasih kasus nih, tepat diagnosis. Kalian pasti pernah mengenal ada istilah namanya batuk. Benar ya istilah batuk? Nah, jika ada orang pasien, ini keluar pasien nih, dia batuk, gatal di tenggorokan, ada sedikit dahak. Kira-kira obat batuk apa yang kalian berikan? Apakah batuk berdahak atau batuk kering? Ayo, ada yang bisa nggak menjawab? Alasannya apa? Ayo, ada yang mau nggak? Siapa yang mau mencoba? Saya tunjuk ya. NIM 059, silakan. NIM 059. Ya, Pak. Oke, silakan. Coba apa obat yang tepat? Kosong 59. Halo? Ya, Pak. Bisa diulangi gininya, Pak, soalnya, Pak. Ya. Oke, saya ulang lagi sekali ya. Misalnya ada pasien batuk. Gejalanya tenggorokannya kering. Sorry, tenggorokannya gatal. Ada sedikit dahak. Nah, kira-kira obat apa yang diberikan? Obat batuk berdahak apa obat kering? Batuk kering apa batuk berdahak? Batuk berdahak, Pak. Oke, alasannya apa? Karena ada sedikit dahak. Ada sedikit dahak. Oke, saya simpan ya. Coba yang lain, ada yang bisa mempunyai jawaban berbeda? Atau sama yang mau menambahkan? Izin menjawab. Oke, silakan. Dengan NIM 017, menurut saya diberi obat kering karena diberi obat kering karena tenggorokannya yang kering, terus dahaknya cuma keluar sedikit. Oke, dahak keluar sedikit. Oke, ada beraneka ragam jawabannya. Dua orang berbeda, Om Roksol. Nah, kira-kira yang mau nomor 3, dari jawaban teman kalian, dari jawaban ada yang bilang batuk berdahak, ada yang bilang batuk kering. Kira-kira ada yang mau menyimpulkan nggak? Apakah setiapnya rasional nggak jika diberikan salah satunya? Ada yang bisa menyimpulkan nggak maksud saya dari dua hal tersebut? Ada yang mau mencoba nggak? Nggak apa-apa, sini kita sharing aja, nggak usah takut ya. Kita di sini sharing pengalaman. Dengan saya kasih juga pengalaman dari saya. Apakah dia termasuk
rasional atau tidak. Ayo, ada yang mau menyimpul nggak Kak, dari dua jawaban kawan kalian tadi? Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Halo? Saya tunjuk ya. Coba NIM 83. NIM 83 coba. Halo? NIM 83. NIM 83. NIM 83. Tidak ada orangnya. Oke. Coba NIM 78. NIM 78. NIM 78, ayo. Oke, orangnya nggak ada juga nih. NIM 97. NIM 97, ayo. Ya, Pak. Oh, 3 orang nggak ada nih. Ada, Pak, ada. Oke, 3 orang ada ya, 83, 78, 97. Ada, Pak, ada. Ya, halo? Halo, Pak. NIM berapa? 097, Pak. NIM berapa? Oke, silakan 097. dijawab. Pak, Oke, ulang silakan jawab. pertanyaannya, Pak. Aduh, ulang lagi pertanyaannya. Coba simpulkan dari dua Pak, jawaban saya izin pertanyaan teman menjawab, Pak. kalian. Saya izin menjawab, Pak. Oke, 97 dulu. Oke. Sebentar, 97 dulu. Coba simpulkan dari pertanyaan, jawaban dari teman kalian. Apakah rasional nggak kedua jawaban tersebut? Apa? Apa? Halo, NIM 97? Ya, Pak, ya, Pak. Carinya, Pak. Oke, NIM 97. Ya, Pak, ya, Pak. Oke. Ini 3 orang tidak ada ya. Oke, tadi siapa yang mau jawab tadi? Saya, Pak. Oke, NIM berapa? NIM 010. 101 010. Oke, silakan. 10, NIM 10. Oke, Halo. NIM 10 silakan. Maaf kalau suaranya putus-putus, Pak ya. Dapat saya simpulkan bahwa untuk Ya, oke, gejala apa-apa. pasien yang batuk berdahak, batuk disertai dengan rasa gatal dan sedikit dahaknya itu dapat diberikan obat yang berisi 2 kandungan obat, yaitu untuk batuk berdahak dan batuk kering. Sekarang kan ada obat yang berisi 2 komposisi bahan obat untuk batuk itu, Pak. Contohnya kayak Promedek. Nah, di Promedek itu juga ada CTM-nya, jadi dia bisa untuk gatal di tenggorokannya. Gitu, Pak. Sekian. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Nah, sekarang saya kasih sebenarnya yang namanya rasional itu tergantung dari masing-masing individu ya. Tapi jawabannya udah benar semua, nggak masalah. Jadi gini, ketika ada orang batuk, kalian bisa memberikan salah satu obat, bisa batuk berdahak atau batuk kering, tergantung kalian. Jadi semua obat ada kelebihan kekurangannya. Jadi gini, pasien batuk, kalau kasih batuk, pasien batuk yang ada sedikit dahaknya, kalian kasih batuk kering. Kalian harus tahu nih cara kerja, mungkin nanti di spesialty Alkes ya, akan diinfokan tuh bagaimana pemberian obat suatu medikasi. Jadi ketika batuk
kering, itu fungsi kerja adalah menyetop batuk. Otomatis keluhan pasien akan batuknya akan hilang, tapi dahaknya masih. Lebih lama sembuhnya, tapi gejala batuknya hilang. Otomatis orang akan lebih mudah untuk istirahat. Nah, ketika dikasih gejala batuk berdahak, itu pasien akan lebih sering batuk. Kalau kalian baca buku mungkin mekanisme kerja batuk berdahak adalah merangsang dahak untuk dikeluarkan. Otomatis kan menyebabkan sering terus batuk nih. Itu akan mengganggu waktu istirahat, tapi lebih cepat sembuhnya ketimbang dikasih batuk kering. Nah, nanti kalian di sini tergantung kalian nih. Mau pakai yang mana, asal harus menyesuaikan dengan keluhan dari pasien. Kalau pasiennya mau hilang gejala keluhannya, silakan dikasih batuk kering. Tapi kalau pasiennya mau cepat lebih sembuh, silakan dikasih batuk berdahak. Sampai di sana paham? Paham, Pak. Oke, tergantung individunya ya. Nah, kemudian tepat pemilihan obat. Harus sesuai dengan indikasi penyakit. Jadi penyakitnya apa? Kalau misalnya panas atau ada keluhan diare, ya berikan obat secara dengan indikasinya. Kemudian tepat pemilihan obat. Yang ini termasuk ya dari segi biaya, kemudian dari segi biaya, kemudian dari segi efektivitas obat. Maksudnya efektivitas obat itu misalnya gini, tidak semua penyakit gejala itu harus diberikan obat, tetapi cukup dengan apa keluhan yang paling maksudnya yang paling benar-benar sering terjadi. Misalnya ini, orang pilek, perlu nggak dikasih obat pilek? Yang namanya obat somedikasi itu pasti atau nggak pengobatan sehari-hari itu biasanya rata-rata pasien akan sembuh dengan sendirinya selama 3 hari. Nah, tapi ketika dia gejalanya berat, sangat mengganggu aktivitasnya, barulah kalian berikan obat tersebut. Jadi kalau misalnya masih gejala ringan, kalau dari segi teori tidak usah, nanti akan cepat sembuh kan dengan sendirinya. Kemudian tepat dosis, dosisnya diberikan sesuai dengan aturan pakai ya, misalnya 3x1. Jadi obat yang diminumnya 1x1, jangan dijadikan 2x1. Biasanya paling sering itu golongan obat cefadroxil. Kalau nanti kalian mungkin ketika mata kuliah berikutnya, itu biasanya ada namanya waktu paruh, yaitu 12 jam. Artinya ada beberapa obat yang diminum selama 12 jam, tapi kadang disuruh minum 3x1. Nah, ini menyebabkan dia off label dosis namanya. Nanti mungkin di mata kuliah farmasi forensik. Kemudian tepat cara pemberian. Nah, ini nanti mungkin yang paling penting adalah biasanya yang kalian bingung adalah pernah istilah obat yang dimasukkan lewat vagina sama obat yang dimasukkan lewat pantat. Pernah nggak dengar obat tersebut? Yang vagina mungkin ovula. Pernah nggak dengar obat namanya ovula? Pernah, Pak. Oke, hati-hati kalau misalnya baru kerja di apotek, ketika dapat resep yang ovula, bilang ini dimasukkan lewat vaginanya, jangan lewat pantat. Yang lewat pantat namanya supo biasanya. Nah, kemudian tepat interval waktu pemberian. Jadi misalnya sehari 3 kali, minum tiap 8 jam. Tapi memang sih ketika teori 8 jam, tapi yang jadi kendala adalah bisa nggak tepat 8 jam minumnya. Ketika pasien 12, kan mungkin kita bangun orang. Jadi ya, alangkah baiknya ketika nanti kalian praktek, bilang sehari 3 kali, pagi, sore, malam. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi kalau pasiennya kena pas dia jam 12 malam, jadi terutama ada golongan antibiotik kan harus diminum sampai habis tuh. Jadi kalau kena pas jam 11 malam minumnya, pasien tertidur, ya otomatis pasien lupa minum obat. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kadang kalian harus menggunakan logika kalian. Misalnya diminum pagi, siang, mendekati sore, malam. Jadi pasien tetap minum obat walaupun waktunya itu tidak tepat 8 jam. Itu jauh lebih baik ketika pasiennya lupa minum obat. Kemudian tepat lama pemberian. Biasanya golongan obat-obat yang simptomatik atau enggak pilek, batuk, itu cukup diberikan 3 hari. Jangan sampai 10 hari diberikan.
Nah, kemudian namanya waspada efek samping obat. Yang namanya waspada terhadap efek samping obat ini biasanya ada gejala alergi, sesak. Yang paling kalian waspada namanya Stevens-Johnson syndrome. Itu kalau biasanya nanti mungkin di epidemiologi mungkin akan diajarkan efek samping tipe A sama tipe B. Tapi itu saat ini mungkin secara garis besarnya kasih tahu. Jadi ketika ada alergi, itu infokan ke pasiennya biasanya, ibu kalau misalnya ada gejala bengkak setelah minum obat resin ini, mohon obatnya di stop dan segera lapor ke apotek tempat ibu membeli obat agar bisa diteruskan ke Balai POM. Kemudian penilaian terhadap kondisi pasien. Yang ini biasanya kalian sebentar nih. Jadi kalau pasiennya nggak suka minum tablet, berikan sirup. Jangan dipaksakan minum tablet. Seperti itu. Tepat informasi ini biasanya lebih ke bagaimana kalian memberikan informasi tentang cara pakai, kemudian pantangan yang tidak boleh dilakukan, atau kok memberikan suatu solusi bagaimana sih caranya agar pasien itu lebih cepat sembuhnya. Kemudian tepat dalam melakukan upaya tindak lanjut. Jadi ketika pasien tidak kunjung sembuh setelah minum obat itu, apa yang kalian lakukan ke pasiennya? Untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter. Kemudian obat yang efektif, aman dan terjamin atau jangkau. Jadinya pasien dapat obat sesuai dengan kebutuhannya. Tepat penyerahan obat. Jadi obat yang kalian berikan itu sesuai dengan apa yang diminta pasien. Yang terakhirlah pasien patuh terhadap pengobatan yang dibutuhkan. Jadi ini yang paling susah, terutama untuk penggunaan obat antibiotika ataupun pasien-pasien yang memiliki penyakit kronis untuk penyakit hipertensi yang harus diminum setiap bulannya. Seperti itu. Oke, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19 ini ada yang mau tanyakan enggak? Dari 15 item ini. Banyak ya itemnya. Ada yang mau tanyakan enggak dari 15 item ini? Ada yang mau tanyakan dari 15 item ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Baik, Pak. Oke. Nah, tadi mungkin sudah saya jelaskan sekilas dampak penggunaan obat yang tidak rasional. Nah, di sini biasanya kalau tidak rasional itu kadang yang paling besar itu adalah biaya pengobatan. Nah, kadang kalau kalian lihat ini, kalau beberapa, misalnya gini, udah pernah diajarkan namanya polifarmasi nggak di farmasetika? Saya lupa. Pernah dengar istilah polifarmasi? Pernah nggak dengar kata istilah polifarmasi? Belum, Pak. Oke, polifarmasi itu gini. Pernah lihat resep, ini semester awal ya, semester 2 ya sekarang ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Oke. Ya, Pak. Pernah lihat resep nggak? Pernah resep obat nggak? Apa? Oke. Jadi gini, kalau kalian hitung, satu lembar resep obat itu maksimal adalah 3. Yang paling ideal adalah 3 obat. Jadi lebih dari 3, itu sudah dikatakan polifarmasi. Jumlahnya banyak. Tapi memang sih saya nggak bisa menyalahkan, tergantung dari pembuat resep, tapi biasanya rata-rata maksimal 4. Nah, ketika lebih dari 4 diberikan suatu pengobatan, otomatis biaya pengobatan akan naik jadinya, lebih mahal. Kemudian ya di mana mutu pengobatan yang seharusnya memberikan suatu agar pasien mau minum obat, itu akan jadi malas minum obat pasiennya. Coba saja ke kalian. Kalau kalian kasih satu obat, itu pasti akan lebih rajin kalian minum obat ketimbang dikasih 5 obat. Pasti akan lebih malas kalian minum obat jadinya. Nah, ini yang menyebabkan mutu pengobatan tuh nggak bagus ya.
Yang paling besar, yang paling jelek adalah ini kemungkinan terjadinya efek samping obat biasanya. Yang ini yang paling berbahaya. Semakin banyak obat yang kalian minum, otomatis obat itu akan meningkatkan kemungkinan terjadinya efek samping obat. Oke, ada pertanyaan yang ini? Tentang penggunaan obat rasional? Ada pertanyaan? Atau ada yang mau sharing pengalaman mungkin? Pernah dapat obat? Semua bisa? Boleh saya lanjut? Bisa saya lanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ini adalah faktor yang mempengaruhi penggunaan obat rasional. Jadi kalau kalian lihat ini, ada 4 ya, ada pembuat resep, pasien, pelayanan, informasi, dan iklan. Kita bahas satu-satu sekarang. Ini ada namanya pembuat resep. Mungkin kalau ada yang pernah periksa dokter, terus dikasih obat sama dokternya, nah, untuk di kemudian harinya pasti pasien itu akan mengikuti apa yang diresepkan oleh dokternya. Nah, ini yang kadang-kadang ada miss di sini. Kenapa saya bilang gitu? Karena kadang ada keluhannya sama, tapi belum tentu penyakitnya sama. Sampai sana paham nggak? Paham nggak? Paham, Pak. Paham? Atau saya ulang. Saya kasih contoh misalnya. Pernah diare? Pernah, Pak. Sering, Pak. Pak, Oke. Sering, Pak. Pernah nggak kena? Oke, sering. Kira-kira pernah nggak kalian minum namanya obatnya Imodium? Atau Lodia? pernah, Mungkin? Pak. Nah, Oke, jadi itu cara kerjanya adalah menyetop diare. Nah, kemudian kalian dapat resep dari dokter ini. Sembuh kalian. Nah, kemudian setelah mungkin berapa bulan, tiba-tiba kalian diare lagi. Nah, ini karena kalian sudah pernah pengalaman pakai obat Imodium, Toludia nama ini nama paten saya kasih tahu ya, mungkin kalau nama generiknya mungkin nanti di mata kuliah farmakoterapi, tapi saat ini saya kasih contoh aja biasa. Jadi kalian minum lagi Imodium, nah, hati-hati, belum tentu diare itu sama dengan diare sebelumnya. Jadi gini, sebelum kalian minum obat, kalian tahu cara kerja obat. Obat Imodium atau diare itu fungsi kerja adalah men-stop diare. Tapi hati-hati, ketika kalian stop diare, ya otomatis bakteri dalam darah terkumpul biasanya. Nah, ini menyebabkan ada namanya sepsis. Artinya lubang dinding usus kalian, bakteri jalan-jalan di darah kalian. Hati-hati di sini. Yang kemudian kedua, pernah dengar nggak istilah namanya obat New-Diatab? pernah, Pak. Pernah, Pak. Oke. New-Diatab fungsi kerja adalah membuat diare lagi dia. Jadi kalian minum diatab, dibuat diare lagi. Nah, fungsi New-Diatab adalah untuk menyerap racun. Jadi semua racun itu diserap, kemudian dikeluarkan. Otomatis mungkin diare lagi. Nah, disinilah kalian harus hati-hati nih dalam por tersebut. Kenapa saya bilang begitu? Karena gini, ketika diare kalian ada darah, itu langkah baiknya, berarti kan otomatis ada infeksi nih. Ketika ada infeksi, jangan pakai golongan Imodium, tapi pakailah golongan New-Diatab. Atau kalau misalnya nggak pernah dengar New-Diatab, itu kayak misalnya Diapat, nah itu bisa itu. Jadi biar diserap racunnya, dikeluarkan. Kalau kalian pakai Lodia atau Imodium, nah ini ada infeksi, di stop diarenya, otomatis kan bakteri itu masih dalam tubuh nih, karena nggak dikeluarkan. Ini yang menyebabkan dia menempel di dinding usus, jadi sepsis biasanya. Hati-hati ya, kalau dapat resep, belum tentu gejala itu sama dengan penyakitnya. Sampai sana paham?
Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Kemudian ada lagi namanya pasien. Nah ini, saya mau tanya kalian, orang dewasa boleh nggak minum sirup? Boleh, Pak. Oke. Alasannya apa? Kalian tahu nggak? Boleh Pak, asal sesuai gini Pak, sesuai takaran. Sesuai dosis. Takaran, oke. Sesuai dosis, oke. Benar, sesuai dosis ada. Kenapa begitu? Karena gini, kadang ada beberapa pasien yang nggak bisa menelan. Misalnya dia minta sirup biasanya, saya minta sirup aja, nggak bisa menelan obat nih. Tapi hati-hati nih, yang namanya hal tersebut kalian tahu nih. Jadi ketika dia dewasa, sebenarnya kan logikanya harus pakai tablet. Nah, tapi kalau dia nggak bisa menelan, ini hati-hati nih, dikasih sirup, itu biasanya kalau kelamaan sirup itu adalah dosisnya kurang pas. Contohnya gini, kalian pakai sendok, kadang kan masih sisa di sendoknya dia. Nah, itu yang kadang membuat pasien itu lupa akan hal tersebut. Jadi masalah por itu tergantung dari pasiennya. Nah, tapi kembali lagi nih, kalau misalnya pasiennya tetap kekeh dia nggak bisa minta sirup, ya nggak mau ya, daripada dia nggak minum obat. Nah, ini yang hati-hati. Kadang yang namanya penggunaan obat opsional itu biasanya memang sesuai teori harus A, tapi ketika di lapangan, pasien itu memiliki berbagai macam alasan untuk memilih obat yang nggak sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kembali lagi, intinya pasien dapat obat dan pasien minum obat. Dan pasien sembuh. Nah, itu intinya sih. Sampai sana pasien paham mengenai pasien? Nanti kalau kalian di lapangan pasti akan beraneka ragam ketemu pasiennya. Ada yang suka, misalnya gini, ada yang gini, yang lebih ekstrem lagi biasanya gini. Kadang ada beberapa pasien yang strict. Jadi dalam artian strict itu obatnya nggak bisa diganti. Kalau kalian ganti dia punya sugesti nih, nggak sembuh dia. Padahal dalam segi teori ini bisa gini, pasien pinginnya paracetamol. Tapi kalau karena kalian kerja di apotek ini ngejar omset, kalian kasih panadol warna biru, dari sini sama. Pasiennya kan bingung nih, kok beda sama obat yang saya sering minum sehari-hari ketika saya panas. Dia minum, pasiennya karena sugestinya berbeda obatnya, pasiennya sembuh-sembuh. Jadi masih pusing dia. Nah, ini yang ke satu menyebabkan kenapa sih setiap orang itu memiliki pandangan berbeda. Saya paham nggak? Paham? Paham Pak. Oke. Yang kedua adalah pelayanan. Nah, ini kalau misalnya kalian kerja di apotek misalnya, kadang ketika pasiennya bingung, mohon dibantu ataukah infokan cara pemakaian. Jadi kalau misalnya kalian ingin memberikan suatu informasi obat ke pasien, kan aturan yang paling benar ini. Ada 15, tapi tidak mungkin ini ke 15 ini kalian jelaskan karena waktunya habis. Pasien itu butuhnya informasinya sederhana, cepat, tepat. Nah, di sini yang kalian harus perhatikan nih, apa sih kebutuhan pasiennya. Biasanya yang umum-umum itu misalnya cara pakainya, fungsinya, seperti itu. Dan juga sekarang mungkin diwaspadai efek samping obatnya. 3 hal tersebut yang perlu kalian berikan ke pasiennya, karena yang namanya pasien pasti akan buru-buru biasanya. Dia inginnya obatnya cepat, dia cepat minum obat, padahal di sini informasi obatnya yang paling penting. Kemudian ada namanya informasi dan iklan. Biasanya kalau yang paling sering itu tadi dulu mungkin waktu kemarin saya jelaskan ya, iklan-iklan yang obat herbal biasanya yang sering bilang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, ini yang kadang-kadang membuat masyarakat itu percaya dengan iklan tersebut. Karena iklan itu memberikan suatu kepercayaan, tapi kadang yang membuat masyarakat itu percaya bahwa oh, obat dan iklan itu pasti benar, padahal belum tentu. Hati-hati di sini. Nah, tetap di sini kalau kalian iklan jadi farmasi biasanya ketika di apotek dapat pertanyaan seperti itu ke pasien, kalian harus bisa menjelaskan bahwa kadang-kala obat yang diiklankan itu hati-hati ketika tidak sesuai dengan indikasinya. Contoh tadi contoh waktu minggu lalu saya jelaskan tentang obat herbal,
bisa menyembuhkan segala macam penyakit, padahal kenyataannya hanya sebagai suplemen saja. Oke, sampai sana paham? Ada pertanyaan? Saya lanjut ya. Di sini ada penggunaan obat yang tidak rasional dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Contohnya ini ya. Yang pertama, penggunaan obat berdasarkan kebiasaan. Jadi kebiasaan ini, sudah sering memakai obat ini, jadi pakai ini aja pasti beres. Belum tentu ya. Jadi, tadi sudah saya jelaskan bahwa gejala sama, belum tentu penyakitnya sama. Kemudian obat tanpa indikasi. Ini yang paling sering nih, ketika misalnya gini, biasanya obat tanpa indikasi itu gini, kalau misalnya, badan saya agak meriang nih, saya minum obat pilek, kan belum tentu kan indikasinya. Nah, kemudian namanya efek obat tanpa bukti ilmiah. Ini hati-hati nih. Biasanya golongan obat herbal, jamu, seperti itu ya. Kemudian adanya pemakaian obat tidak sesuai anjuran. Disuruh minumnya 2x1, 2x1 diminumnya. Jadi kan dosisnya sesuai dia. Yang terakhir adalah pemakaian obat tanpa menyesuaikan dengan kemampuan. Misalnya kan dompet kita isi cuma 100.000, tapi kalian beli obat yang 200.000. Karena obat kalian kurang, kalian nggak jadi beli, nggak minum obat. Nah, ini yang menyebabkan kita nggak bisa minum obat dengan tepat. Jadinya. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai penggunaan obat rasional? Ada pertanyaan? Atau ada yang mau sharing tentang pengalamannya memakai suatu obat? Ini sudah selesai ini. Ada yang mau sharing tentang pengalamannya menggunakan obat? Ada yang mau sharing? Atau cukup? Tidak, Pak. Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup berarti pertemuan hari ini sampai hari ini ya. Kemudian jangan lupa ya, setiap pertemuan saya selalu bikin resume tentang materi yang saya ajarkan. Nanti dikumpulkannya minggu depan ya. Leslie, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, jangan lupa ya nanti tugas videonya segera dibuat ya, karena kan syaratnya harus 500 view. Baik, untuk Pak. pelaksanaan apocilnya. Oke? Kalau begitu, selamat malam semua. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak.